Selamat sore adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Bawang Merah dan Bawang Putih. Sudah siap? Alkisah, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih yang tinggal bersama ibu dan kakak tirinya yang bernama Bawang Merah. Ibu dan kakak tiri Bawang Putih memiliki sifat yang jahat. Mereka kerap berbuat buruk pada Bawang Merah, seperti menyuruhnya mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu. Sebelumnya, kehidupan Bawang Putih amatlah bahagia. Ayahnya seorang pedagang yang sering bepergian, dan ibu kandung Bawang Putih sangat menyayanginya. Namun, semuanya berubah ketika keduanya meninggal dunia. Praktis, ibu dan kakak tirinya, Bawang Merah, bersikap semakin jahat kepada Bawang Putih. Setiap hari, dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Hingga pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci di pinggir sungai. Tanpa disadari, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Ketika sampai di rumah, Bawang Merah memarahi Bawang Putih karena selendangnya tidak ditemukannya. "Dasar ceroboh!" bentak Bawang Merah. "Pokoknya kamu harus mencari selendang itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya." Akhirnya Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang tersebut. Hingga larut malam, selendang itu belum juga ditemukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Bawang Putih segera menghampiri gubuk tersebut dan mengetuknya. "Permisi," kata Bawang Putih. Selang beberapa lama, seorang perempuan tua membuka pintu. "Siapa kamu, Nak?" tanya nenek itu. Gubuk tersebut ternyata dihuni seorang nenek yang hidup sebatang kara. Bawang Putih pun akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. "Saya Bawang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini?" tanya Bawang Putih. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap di gubuknya. "Boleh, Nak. Apakah baju yang kamu cari berwarna merah?" tanya nenek. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh nenek. Dan nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. "Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana?" pinta nenek. Bawang Putih dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Waktu seminggu pun berlalu, dan sudah waktunya Bawang Putih untuk beranjak pulang. Karena selama tinggal di sana, Bawang Putih sangat rajin. Nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberi hadiah kepada Bawang Putih. "Nah, sudah seminggu kau tinggal di sini. Aku turut senang karena kau sangat rajin. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa selendangmu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih satu dari buah labu kuning ini sebagai hadiah."
kata nenek. Bawang putih disuruh memilih 2 buah labu untuk dibawa pulang. Awalnya bawang putih ingin menolak, namun karena ingin menghormati pemberian si nenek, bawang putih akhirnya memilih labu yang lebih kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Dan nenek itu pun hanya tersenyum mendengar alasan tersebut. Bawang putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang tersebut kepada bawang merah. Setelah itu dia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun betapa terkejutnya dia. Karena ketika labu itu dibelah, ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Ibu tiri bawang putih yang tidak sengaja melihatnya langsung merampas semua emas permata tersebut. Dia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana ia mendapatkan labu ajaib itu. Bawang putih menceritakan dengan sejujurnya apa yang dia temukan ketika dia sedang mencari selendang. Mendengar cerita tersebut, muncul niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Besoknya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak lagi. Singkat cerita, bawang merah tiba di gubuk nenek. Dan dia pun tinggal di sana selama seminggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin. Selama seminggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan dan tidak membantu pekerjaan nenek. Seminggu berlalu. Nenek itu membolehkan bawang merah untuk pulang. Dengan perasaan heran, bawang merah pun kemudian bertanya kepada si nenek. Bukankah seharusnya nenek memberikan labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Tanya bawang merah. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari 2 labu yang ditawarkan. Tanpa pikir panjang, bawang merah langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Sesampai di rumahnya, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih, mereka menyuruh bawang putih untuk mencuci pakaian di sungai. Selain itu, mereka masuk ke dalam kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Di luar dugaan, bukan emas permata yang ada di dalamnya, melainkan berisi ular, kalajengking, dan hewan berbisa lainnya. Dengan cepat hewan-hewan itu keluar dan menggigit bawang merah dan ibunya yang serakah itu. Nah, adik-adik, itu cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Pesan moralnya adalah bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapat ganjaran yang setimpal. Namun setiap perbuatan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Dan adik-adik juga diminta untuk tidak bermalas-malasan, melainkan rajin seperti bawang putih yang mau membantu nenek dalam melakukan pekerjaan rumah. Sampai jumpa adik-adik di kisah berikutnya. Salam.